Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Warung Mbak Wiwi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekitar pukul 1 dini hari, Wiwi terbangun dari tidurnya. Ketika mendengar suara pintu yang diketuk dengan kencang, Wiwi pun bergegas untuk membuka pintu rumahnya agar ia tidak kena marah oleh suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Ketika pintu rumah sudah terbuka, Wiwi pun mendapatkan cacian dari sang suami yang merasa kesal karena menganggap Wiwi terlalu lama membiarkannya berada di depan rumah. Kejadian seperti itu hampir terjadi setiap malam. Dan Wiwi pun tidak mau berbuat apa-apa karena sedikit saja Wiwi melakukan protes, pasti tangan suaminya akan melayang ke pipinya. Di pagi harinya, Wiwi membangunkan suaminya untuk meminta uang masak dan uang jajan untuk dua anaknya yang akan berangkat ke sekolah dan dua anaknya yang akan berangkat kerja. Tapi sayangnya tubuh Wiwi harus tersungkur ketika kaki sang suami melesat ke bagian perut Wiwi dengan keras. Wiwi pun terhempas ke lantai setelah Mang Sawin yang merasa kesal karena tidur nyenyaknya harus diganggu sang istri menendangnya dengan sekuat tenaga. "Sudah aku bilang, kalau aku tidur jangan diganggu, dasar goblok," ujar Mang Sawin memaki istrinya. "Anak-anakmu mau berangkat sekolah, Kang. Mereka perlu ongkos, beras juga habis, saya perlu uang belanja." Gak ada uang hari ini, aku mau tidur." Dengan rasa kesal di hatinya dan juga rasa sakit di tubuh akibat tendangan keras dari suaminya, Wiwi pun keluar dari dalam kamarnya dan menyampaikan kepada keempat anak bahwa ayah mereka tidak memberi uang hari ini. Wati dan Sari pun merasa kesal kepada ibunya karena tidak mendapatkan sarapan pagi ketika mereka akan berangkat bekerja. Sementara sebagian uang gajian mereka bulan ini telah diberikan kepada ayahnya. "Lu gimana sih? Kalau nggak becus ngatur uang, nggak usah megang uang lah. Lu tahu nggak? Uang gaji gua bulan ini udah habis karena yang separuhnya udah gua kasih ke bapak," ujar Sari keras. "Iya, ibu tahu, tapi bapak nggak ngasih uang itu ke ibu, nak," balas Wiwi dengan sabar. "Alah, bohong aja lu." Wiwi pun hanya diam menundukkan wajahnya ketika kedua anak tirinya itu memarahinya karena dia tidak menyiapkan sarapan pagi ini. Wiwi pun lalu membuka lagi seragam sekolah yang sudah dikenakan Ayu dan Agus, lalu meminta mereka untuk bermain dulu di luar. Perempuan bodong, terus sarapan gue sama adik gue gimana?" bentak Wati dengan keras. Wiwi pun hanya terdiam sambil berjalan menuju ke dapurnya. Hari itu dia benar-benar merasa menyesal karena sudah mau dinikahi oleh Mang Sawin, seorang duda dengan 3 orang anak yang masih senang mabuk-mabukan dan juga menghabiskan uangnya di meja perjudian. Wati, Sari dan Agus adalah anak Mang Sawin dari istri pertamanya yang sudah lama meninggal. Sementara Wiwi adalah seorang janda muda dengan 1 orang anak berusia 6 tahun yang bernama Ayu. Kehidupan Wiwi berubah drastis ketika dia menerima lamaran Mang Sawin yang dikenalnya sewaktu dia bekerja sebagai mandor proyek di sebuah perumahan. Entah karena apa Wiwi mau dinikahi lelaki yang saat ini hanya bisa membuat hidupnya sengsara. Dari arah depan rumahnya terdengar suara Wati yang berbicara keras karena merasa kesal dengan Wiwi. Begitu juga dengan adiknya yang bernama Sari. Gadis cantik itu lebih kasar lagi jika dia sedang emosi. Wiwi yang sudah tidak tahan dengan kelakuan kedua anak sambungnya tersebut memilih keluar rumah dari pintu belakang. Tapi di belakang rumahnya terlihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran yang merasa tidak tega dengan apa yang sedang dialami Wiwi. Salah seorang ibu-ibu di sana lalu memanggil Wiwi.
dan memberinya beras serta beberapa butir telur yang sudah dibeli ibu itu. Mereka merasa iba kepada Wiwi yang harus mengurus anak-anak dari Sawin yang sudah dikenal memiliki perangai tidak baik. "Ini Wi, kamu bawa beras dan telur ini, cepat buatkan makanan untuk anak-anakmu," ujar Mbak Sri sambil tersenyum ramah kepada Wiwi. "Nanti setelah kamu selesai mengurus rumah, kamu ke rumah aku ya. Aku ada pekerjaan untukmu, supaya kamu punya uang sendiri dan tidak perlu menunggu suamimu memberi uang," ibu Mbak Sri yang sudah hafal betul dengan kelakuan Mang Sawin. Setelah selesai mengurus rumah dan membuatkan makanan untuk suaminya, Wiwi pun mengajak Ayu untuk mendatangi rumah Mbak Sri. Sesampainya di sana, Wiwi dan Ayu pun langsung diajak masuk ke dalam rumah Mbak Sri. Di sana Wiwi pun mendengar penjelasan dari Mbak Sri soal rencananya yang akan mengajak Wiwi untuk membuka warung makan khas Sunda dengan konsep prasmanan di bagian depan dan konsep lesehan di bagian belakang. "Warungnya sedang dalam proses renovasi, Wi. Mungkin 1 bulan lagi selesai dan aku butuh kamu untuk masak dan juga pekerjaan lain di warung itu." "Alhamdulillah Mbak, terima kasih Mbak," balas Wiwi yang merasa sangat senang dengan ajakan dari Mbak Sri tersebut. "Iya Wi, sama-sama. Semoga nanti warung makanku bisa terus berkembang ya. Nah, ini ada uang sedikit untuk kamu gunakan, mencukupi kebutuhan rumahmu. Kamu terima ya." Ibu Mbak Sri sambil memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan. "Terima kasih Mbak, saya berterima kasih Mbak sudah mau membantu saya," jawab Wiwi yang merasa terharu dengan kebaikan Mbak Sri. Sesampainya di rumah, Wiwi mendapati Mang Sawin yang sudah bangun dari tidur lelapnya. Tanpa banyak kata, Wiwi pun segera membuatkan kopi hitam dan juga menyiapkan makanan kesukaan Mang Sawin serta sebungkus rokok kretek berlogo angka 234. Mang Sawin pun tersenyum senang dengan istrinya saat itu. Dia pun memuji istrinya karena sudah mau mengerti dengan kondisi suaminya. "Dapat uang dari mana kamu?" tanya Mang Sawin dengan nada pelan sambil membuka bungkus rokok yang dibelikan istrinya. "Mbak Sri mengajak saya bekerja, Kang. Dia akan membuka warung dan tadi aku membantunya untuk membuat masakan yang akan dijualnya nanti," jawab Wiwi yang duduk di samping suaminya. "Nah, bagus itu. Jadi kamu ada penghasilan dan uang gaji anak-anak gak akan kita minta lagi," balas Mang Sawin yang merasa sangat senang dengan apa yang telah disampaikan Wiwi. "Iya Kang, Akang ngopi dulu ya. Wiwi mau masak dulu," sambung Wiwi yang dibalas anggukan kepala oleh Mang Sawin. Beberapa minggu kemudian Mbak Sri pun mendatangi rumah Wiwi untuk mengajak Wiwi mulai bekerja di warung miliknya yang sebentar lagi akan dibuka. Kedatangan Mbak Sri pun sekaligus untuk meminta izin kepada Mang Sawin untuk mengajak Wiwi bekerja. Karena pada dasarnya warga sekitar sudah mengetahui tentang perangai kasar Mang Sawin. Mang Sawin dan 2 anak gadisnya sudah dikenal memiliki perangai kasar. Dan sebagian tetangganya pun takut dengan Mang Sawin karena selain memiliki tubuh yang besar, Mang Sawin juga memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Tapi sayangnya Mang Sawin menggunakannya tidak pada tempatnya dan tidak juga membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Mang Sawin pun tidak keberatan dengan apa yang telah diutarakan Mbak Sri. Malahan dia merasa senang karena Wiwi bisa membantunya mencukupi kebutuhan keluarganya kelak. "Saya sih terserah Wiwi saja Mbak Sri. Yang penting sebelum Wiwi berangkat kerja, sudah ada jatah rokok dan kopi untuk saya," ujar Mang Sawin yang sontak membuat Wiwi merasa malu kepada Mbak Sri. "Oh, itu gampang Kang Sawin. Nanti biar saya yang sediakan. Yang penting Mang Sawin memberi izin kepada Wiwi untuk ikut bekerja di warung saya," balas Mbak Sri dengan tenang. "Tenang Mbak Sri, saya izinkan kok," jawab Mang Sawin sambil tertawa. "Nah, sarapan pagi gue gimana?" saut Wati di dalam kamarnya. Hal itu lagi-lagi membuat Wiwi malu. "Iya, gue juga butuh sarapan pagi sebelum gue berangkat kerja, terus makan malam juga," sambung Sari yang sudah ada di belakang Mang Sawin. "Tenang Kak, itu semua sudah ibu pikirkan," jawab Wiwi dengan senyum yang dipaksakannya. "Awas aja lu, kalau gak ada sarapan sama makan malam buat kita di rumah ini," ancam Sari yang malah disambut tawa oleh Mang Sawin ayahnya. "Gampang Sari, nanti biar Mbak Sri cukupin semuanya kalau hanya soal makan. Gak usah terlalu dipikirkan," balas Mbak Sri yang mulai kesal dengan sikap kedua anak Mang Sawin tersebut. Seminggu setelahnya warung makan Mbak Sri pun sudah mulai dibuka.
Pengunjung di hari itu pun sangat banyak, hingga hampir semua makanan yang dijual Mbak Sri habis hanya dalam waktu beberapa jam saja. Wiwi yang menjadi juru masak pun merasa senang dengan ramainya pembeli yang makan di warung Mbak Sri, dan juga ada yang membungkusnya untuk dibawa pulang. Menurut para pembelinya, masakan di warung Mbak Sri memiliki ciri khas tersendiri dengan cita rasa yang tentunya membuat para pembeli kembali datang lagi. Sudah 1 bulan ini Wiwi bekerja di warung Mbak Sri yang selalu dipadati pembeli. Wiwi pun ikut menikmati hasil dari pekerjaannya sebagai juru masak di warung makan milik Mbak Sri tersebut. Hingga suatu hari Wiwi yang baru pulang dari bekerja mendapati Ayu yang terbaring dengan tubuh gemetar di tempat tidurnya. Ayu merasa ketakutan dan juga kesakitan. Tapi saat itu Ayu yang masih berusia 6 tahun tidak berani mengatakan apa yang terjadi dengan anak kandungnya tersebut. Setelah hari itu, kini Ayu diajak ke warung makan milik Mbak Sri agar Wiwi dapat mengawasi Ayu secara langsung. Masalah pun timbul lagi di hari berikutnya. Wati yang baru saja pulang dari bekerja mengamuk karena tidak mendapati makan malamnya. Padahal sebelum maghrib Wiwi mengantarkan makanan dari warung untuk keluarganya di rumah. Tapi karena Sari pulang dengan membawa 2 orang temannya, jadi makan malam yang sudah disiapkan Wiwi pun habis tidak tersisa. Wati dengan arogannya menyusul ibu sambungnya ke warung milik Mbak Sri, dan sesampainya Wati di warung milik Mbak Sri, Wati tidak ragu untuk melampiaskan amarahnya kepada Wiwi. Hal itu sontak membuat ibu-ibu lain yang ikut bekerja di warung Mbak Sri tidak terima dengan perlakuan Wati terhadap Wiwi. Mereka pun segera mengusir Wati dari warung milik Mbak Sri, hingga ada juga yang mengumpat Wati dengan kata-kata kasar. Masalah pun berlanjut ketika Mang Sawin datang ke warung dengan membawa sebilah golok dan mengancam orang-orang yang ada di warung Mbak Sri. Mang Sawin datang karena tidak terima dengan perlakuan orang-orang yang bekerja di warung Mbak Sri karena sudah memaki anak perempuannya. Entah memiliki kemampuan magis apa, tapi Mbak Sri dengan cepat dapat meredam amarah suami dari Wiwi tersebut. Gak ada yang memaki Wati, Kang. Mereka hanya menasihati Wati agar tidak memaki ibunya dengan kata-kata kasar. Sekarang Kang Sawin juga jangan berkata kasar di sini, karena masih ada orang yang makan di warung saya, ujar Mbak Sri menjelaskan kepada Mang Sawin yang sedang tersulut emosinya. Ini untuk Kang Sawin, beli rokok ya, tidak banyak, tapi sepertinya cukup. Ibu Mbak Sri sambil memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan dan juga 50 ribuan. Karena melihat uang yang jumlahnya cukup banyak, Mang Sawin pun menyudahi emosinya lalu menerima uang pemberian dari Mbak Sri. Mbak Sri juga meminta izin kepada Kang Sawin jika malam ini Wiwi dan Ayu akan menginap di warungnya, karena esok pagi Mbak Sri akan mendapat pesanan nasi bok. Jadi Mbak Sri dan yang lainnya harus kerja lembur hari ini. Oh, tenang saja Mbak Sri. Kalau memang Wiwi dan Ayu mau menginap di sini, nanti saya ambilkan pakaian mereka. Saya juga khawatir kalau Wiwi dan Ayu pulang, mereka pasti akan menjadi makanan empuk Wati yang sedang mengamuk, ujar Mang Sawin yang kini terlihat tersenyum senang ketika menerima uang dari Mbak Sri. Setelah berpamitan dengan Mbak Sri, Mang Sawin pun pamit untuk pulang. Tidak lupa dia membelikan makanan untuk anak gadis kesayangannya di rumah. Wati, Sari dan Agus tampak sumringah melihat ayahnya pulang dengan membawa makanan enak yang tadi dibeli oleh Mang Sawin. Dan tanpa ragu, mereka pun segera melahap makanan itu. Selesai makan malam bersama anak-anaknya, Mang Sawin pun berpamitan untuk keluar kepada Wati. Dia meminta Wati dan Sari menjaga Agus, karena malam ini ibu dan adik tiri mereka akan menginap di warung milik Mbak Sri. Dengan senang hati, Wati pun langsung mengiyakan apa yang diperintahkan ayahnya, karena Wati pun masih kesal dan sangat marah kepada ibu dan adik tirinya tersebut. Ketika malam semakin larut, Wati pun merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Udara di dalam kamarnya terasa sangat panas dan membuat Wati semakin gelisah. Wati pun keluar dari kamarnya dan mencoba tidur di kursi ruang tamunya. Tapi baru saja terlelap, Wati merasa ada tangan dingin yang menyentuh kakinya. Wati pun tersentak lalu terbangun dari tidurnya dan mulai merasakan merinding di tubuhnya ketika dia mencium harumnya bunga melati. Wati pun segera berlari masuk ke dalam kamarnya karena merasa ketakutan. Tapi sesampainya Wati di dalam kamarnya, dia harus dikejutkan dengan penampakan sosok perempuan bergaun putih lusuh yang memiliki wajah rata tanpa hidung dan juga mulut, sedang duduk sambil menatap tajam ke arah Wati. Tubuh Wati gemetar hebat, dan ketika dia membalikan badannya,
Perempuan bergaun putih itu kini sudah ada tepat di hadapannya dan mulai mencekik leher Wati. Wati pun meronta-ronta karena kesakitan dan juga ketakutan. Sambil terus menjerit kencang, Wati masih berusaha untuk terlepas dari cengkraman tangan sosok makhluk gaib yang memiliki kuku-kuku sangat panjang tersebut. Agus yang mendengar teriakan dari kakak pertamanya itu segera keluar dari dalam kamarnya. Dan Agus pun harus kehilangan kesadarannya ketika untuk pertama kalinya dia melihat sosok makhluk gaib yang biasanya hanya didengar lewat cerita-cerita saja. Wati pun tidak berdaya lagi ketika makhluk gaib itu terus mencekik lehernya hingga tubuh Wati pun lemas dan jatuh tidak sadarkan diri. Ketika pagi menjelang, kabar meninggalnya Wati pun mulai terdengar di beberapa musola yang ada di daerah tempat tinggalnya. Wiwi dan Ayu pun diminta untuk pulang dari warung Mbak Sri. Sementara Mbak Sri juga langsung menutup warungnya karena merasa ikut berkabung atas kematian Wati. Tangis haru Mang Sawin pun mengantar kepergian anak pertamanya itu. Walaupun hampir sebagian dari tetangganya tidak menyukai perilaku Wati, tapi tetap saja Wati adalah anak kesayangan dari Mang Sawin. Sebagian warga pun ada yang merasa senang dengan kematian Wati yang terkenal sangat arogan. Bahkan ada yang berkata bahwa kini orang yang memusuhi Wiwi telah berkurang satu, karena semua orang tahu bagaimana sikap Wati dan Sari kepada ibu tirinya tersebut. Keduanya sangat kasar kepada Wiwi dan juga Ayu yang masih berusia 6 tahun itu. Hari-hari pun terus berganti. Wiwi yang masih bekerja di warung Mbak Sri pun sedikit demi sedikit sudah memiliki tabungan dari hasil dia bekerja. Omset warung milik Mbak Sri pun meningkat pesat. Pembeli yang berasal dari luar daerah tempat tinggal Mbak Sri pun rela mengantri untuk menikmati sayur asem buatan Wiwi yang menjadi menu spesial di warung milik Mbak Sri tersebut. Pesanan nasi bok pun datang setiap minggu dengan jumlah yang terbilang banyak. Belum lagi pesanan untuk catering pesta pernikahan dan pesta lainnya. Masalah baru pun mulai muncul di warung Mbak Sri ketika salah satu orang yang bekerja di warung itu melihat penampakan Wati yang terus saja berdiri di bagian dapur. Menurut cerita dari Mbak Umi yang melihat langsung penampakan sosok Wati mengatakan bahwa Wati terlihat sangat kurus dengan bekas luka di lehernya dan wajahnya terlihat sangat pucat. Setelah Mbak Umi dan sosok Wati beradu pandang, Mbak Umi pun langsung pingsan di dapur warung milik Mbak Sri. Mbak Sri pun mulai gelisah dengan apa yang sudah menimpa salah satu dari karyawannya tersebut. Dan Mbak Sri pun mulai meyakinkan semua orang bahwa Mbak Umi hanya merasa terlalu lelah karena pesanan di warungnya sangat ramai. Beberapa bulan berikutnya masalah pun kembali datang menimpa Wiwi. Sepulangnya dia bekerja, Wiwi harus menerima cacian dari Sari yang merasa kecewa dengan ibu tirinya tersebut. Sari mengatakan bahwa Wiwi tidak becus mengurus rumah. Hingga kini rumahnya terlihat berantakan dan membuat Sari malu ketika dia mengajak temannya untuk main ke rumah ayahnya tersebut. Di saat yang sama, Mang Sawin yang terlihat sedang mabuk pun mulai ikut memaki Wiwi dan juga mulai melayangkan pukulan ke wajah Wiwi. Mang Sawin kini meminta Wiwi untuk berhenti bekerja di warung milik Mbak Sri dan fokus mengurus anak-anaknya. Kalau saya nggak kerja, memangnya akan bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari? Ujar Wiwi yang mulai kehilangan kesabarannya. Mang Sawin pun hanya terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan istrinya tersebut dan tanpa menjawabnya, Mang Sawin malah berjalan mendekati Wiwi lalu menjambak rambut panjang Wiwi dan menampar keras wajah istrinya itu. Pokoknya gua nggak mau tahu, mulai besok lu berhenti bekerja dari warungnya Mbak Sri. Kalau gua tahu lu masih ada di sana, gua seret paksa lu buat pulang. Saut Mang Sawin yang langsung pergi meninggalkan Wiwi yang kini mengalami luka memar di bagian wajahnya. Ayu yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis ketika gadis kecil itu tahu betapa kejamnya perlakuan ayah tirinya terhadap ibunya. Agus yang masih berusia 8 tahun pun juga demikian. Dia mendekati tubuh lemah ibu tirinya tersebut lalu membantunya untuk masuk ke dalam kamar. Sikap Agus sangat berbeda dari sikap Sari dan Wati yang selalu bersikap kasar terhadap Wiwi. Agus merasa lebih sayang kepada ibu tirinya itu dan selalu membelanya walaupun tidak jarang Agus akan mendapat pukulan keras dari Sari dan Wati semasa Wati masih hidup dulu. Setelah membereskan rumahnya, Wiwi pun kembali ke warung Mbak Sri bersama Ayu dan Agus. Walau dengan wajah memar dan sedikit luka di sudut bibirnya, Wiwi masih bersikap biasa saja. Bahkan masih bisa bercanda dengan teman-temannya yang juga bekerja di warung milik Mbak Sri. Wi,
Hari ini kamu masak sayur asem porsi jumbo ya, ucap Mbak Sri yang baru sampai di warungnya. Nanti akan ada orang kantor yang makan siang di warung kita, jadi sayur asem spesial ya Wi, ibu Mbak Sri lagi. Ketika Wiwi sedang memasak menu spesial dari warung milik Mbak Sri tersebut, datanglah Mang Sawin yang berteriak memanggil nama Wiwi dari luar warung milik Mbak Sri. Karena tidak ada yang menggubrisnya, Mang Sawin pun lalu masuk ke dalam warung Mbak Sri dan memarahi orang-orang yang sedang sibuk memasak. Wiwi yang mengetahui kedatangan suaminya tersebut segera pergi ke belakang warung, menemui Mbak Sri dan meminta tolong kepada Mbak Sri untuk meredam amarah suaminya itu. Mbak Sri pun dengan santainya keluar untuk menemui Mang Sawin. Dan seperti biasa, Mbak Sri pun memberikan sejumlah uang kepada Mang Sawin agar orang itu tidak membuat kekacauan lebih parah lagi di warungnya. Saya yang meminta Wiwi untuk tetap bekerja di sini, Kang. Soalnya saya belum bisa masak sayur asam seenak masakan Wiwi, ujar Mbak Sri sambil memberikan beberapa uang pecahan 100 ribuan dan uang 50 ribuan. Melihat jumlah uang yang sangat banyak itu, Mang Sawin pun sontak terdiam. Tanpa rasa sungkan, Mang Sawin pun langsung menerima uang pemberian Mbak Sri tersebut. Wah, kok banyak sekali Mbak, ucap Mang Sawin sambil melihat keindahan uang yang berwarna merah dan biru tersebut. Yang penting Wiwi bisa terus bekerja di warung saya, Kang, balas Mbak Sri sambil tersenyum. Kalau begini, saya kan bisa mencari orang buat beres-beres rumah. Coba dari kemarin-kemarin, Mbak, sahut Mang Sawin sambil memasukkan uang pemberian Mbak Sri tersebut ke dalam saku celananya. Setelah Mang Sawin pergi, beberapa karyawan Mbak Sri pun mulai menanyakan soal uang yang jumlahnya sangat banyak tadi, yang diberikan cuma-cuma kepada orang yang hobinya mabuk-mabukan dan juga sangat kasar kepada istrinya tersebut. Ngapain Mbak Sri harus ngasih uang sebanyak itu ke Sawin? Enak bener dia, gak kerja tahu-tahu terima gaji, ujar Mbak Mita yang sudah sangat kesal kepada suami dari teman bekerjanya itu. Gak apa-apa Mbak Mita, itu uang bukan dari saya, tapi itu uang milik Wiwi kok, jawab Mbak Sri yang sungguh membuat Mbak Mita lebih bingung lagi. Ini yang goblok siapa ya? Udah dipukulin, dimaki-maki, tapi masih mau masih uang yang jumlahnya banyak ke orang itu. Gak habis pikir saya sama Wiwi, gerutu Mbak Mita yang langsung mendapat respon dari teman-temannya yang lain. Itulah bedanya kamu sama Wiwi. Wiwi itu sabarnya tidak terbatas dan ikhlasnya tidak berbekas, seru Mas Rohim yang bertugas membeli bahan-bahan masakan untuk warung Mbak Sri. Sore menjelang malam hari, Wiwi pun pulang bersama Ayu dan Agus. Sesampainya mereka di rumah, Wiwi melihat Sari dan Mang Sawin sedang menikmati makanan yang sepertinya dibeli oleh Mang Sawin. Sari terlihat lahap sekali dengan makanan yang ada di depannya, sampai-sampai dia tidak menjawab salam yang diucapkan Wiwi dan Agus. Nih, aku beli makanan enak. Tadi Mbak Sri kasih uang 1 juta dan aku belikan makanan. Kasihan Sari, sudah lama tidak makan enak, ujar Mang Sawin sambil terus mengunyah makanan di mulutnya. Iya Kang, aku dan anak-anak sudah makan di warung tadi. Akang habiskan saja dengan Sari, jawab Wiwi perlahan sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya bersama Agus dan Ayu. Setelah Kang Sawin selesai makan, Wiwi pun menghampiri suaminya tersebut untuk meminta izin kalau malam ini dia akan lembur di warung Mbak Sri karena ada pesanan untuk sarapan pagi di sebuah acara yang akan diadakan oleh sebuah perusahaan besar. Mang Sawin pun tidak keberatan dan mengizinkan istrinya tersebut untuk kembali ke warung Mbak Sri. Bahkan Mang Sawin pun akan mengantar Wiwi ke warungnya nanti. Sari, nanti tolong jaga adikmu ya. Ibu mah akan kembali ke warung karena banyak pesanan, teriak Mang Sawin ke arah kamar Sari. Sari, Sari, ibu Mang Sawin yang tidak mendapat jawaban dari anak gadisnya tersebut. Iya Pak, nanti biar Agus tidur di kamar Sari, balas anak gadis itu di dalam kamarnya. Gak apa-apa Bang, nanti biar Ayu saya bawa ke warung saja, sahut Wiwi kepada Mang Sawin setelah mendengar jawaban dari Sari. Ya sudah, daripada ribut lagi, jawab Mang Sawin singkat. Setelah pukul 8 malam, Wiwi pun kembali ke warung Mbak Sri dengan diantar oleh suaminya. Kebetulan sekali Mbak Sri masih ada di warungnya, jadi Mbak Sri yang sudah paham dengan maksud Wiwi pun segera menemui Mang Sawin untuk meminta izin Wiwi, walaupun sebenarnya hari itu tidak ada pesanan untuk esok hari. Terima kasih loh Kang, Akang sudah mau mengizinkan Wiwi, ucap Mbak Sri kepada Mang Sawin. Kalem Mbak Sri, saya mah orangnya bebas, gak mau mengekang seseorang, apalagi tenaga Wiwi sangat dibutuhkan di sini,
jawab Mang Sawin dengan bangganya. Ya sudah Mbak Sri, saya pamit dulu, nitip Wiwi dan Ayu ya, ibu Mang Sawin lagi. Setelah Mang Sawin pergi, Mbak Sri pun langsung menemui Wiwi yang sedang bercanda bersama Ayu di dalam warung Mbak Sri yang sudah tutup itu. Ada apa lagi, Wi? Kok tumben kamu mau tidur di warung? Apa kamu dimaki-maki Sari lagi? Tanya Mbak Sri dan Mbak Umi yang merasa ikut prihatin dengan kehidupan Wiwi yang selalu mendapat perlakuan kasar dari suami dan anak tirinya. Saya nggak kenapa-napa Mbak, cuma saya ada perlu, mau ketemu keluarga saya. Kalau saya bilang ingin menemui keluarga saya, pasti Kang Sawin akan marah dan melarang saya. Jadi saya terpaksa berbohong kepada suami saya Mbak, jawab Wiwi dengan wajah tertunduk. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu dengan keluargamu, Wi? Tanya Mbak Umi yang mulai kesal dengan suami dan anak tiri dari sahabatnya tersebut. Setahun lebih, Mi. Bahkan lebaran kemarin pun saya tidak diizinkan untuk bertemu keluarga saya, jawab Wiwi dengan wajah sedih. Sekarang keluargamu ada di mana? Biar nanti kamu diantar Mas Rohim. Kalau nanti suamimu tahu kalau pergi dari warung, kan kita masih punya alasan, ujar Mbak Sri. Keluarga saya datang dari Jawa tadi pagi Mbak, dan sekarang ada di rumah sepupu saya yang tinggal tidak jauh dari pasar Kebayoran. Oh, perempuan muda yang tadi bersama dua orang anak perempuan tadi itu saudara kamu, Wi? Tanya Mbak Umi. Iya Mi, betul. Tadi sepupu saya kesini memberitahu saya kalau ayah saya datang dari kampung dan ingin bertemu saya dan juga Ayu. Ya sudah, saya hubungi Mas Rohim dulu supaya dia mengantar kamu ke Kebayoran, ujar Mbak Sri yang langsung mengambil handphone Nokia berlayar hijau yang sedang hit saat itu. Mas Rohim yang baru datang menggunakan motornya pun segera mengantar Wiwi dan Ayu menuju ke rumah saudaranya yang berada di daerah Kebayoran Lama. Dan setibanya di sana, Wiwi pun disambut oleh sepupu dan seorang lelaki parubaya yang mengaku ayah dari Wiwi. Karena tempat tinggal dari saudara Wiwi sangatlah kecil, Mas Rohim pun berpamitan kepada Wiwi untuk kembali pulang dan akan menjemputnya esok pagi. Wiwi pun tidak keberatan dengan maksud dari Mas Rohim. Malah Wiwi merasa sangat berterima kasih kepada Mas Rohim atas bantuan yang telah diberikan. Di malam ketika Wiwi sedang tidak berada di rumahnya itulah kejadian janggal menimpa Agus dan Sari yang memang hanya tinggal berdua di rumah mereka malam itu. Agus terbangun karena mendengar Sari menangis dengan tubuh gemetar di sebelahnya. Agus pun lalu bertanya kepada kakaknya tersebut, kenapa dia menangis malam itu. Sari pun lalu menunjuk ke arah pintu kamarnya, tapi Agus tidak melihat apapun di sana. Sari yang mulai merasa tenang pun mengajak Agus untuk tidur di kamar ibunya, tapi Agus menolak karena Agus tidak mau membuat kamar ibunya berantakan. Karena Agus tidak mau pindah ke kamar ibunya, Sari pun kembali memejamkan matanya dan berusaha dengan keras untuk dapat tertidur kembali. Tapi sebelum Agus dan Sari dapat memejamkan kedua matanya, mereka mendengar suara Wati yang sedang menangis. Tangisan dari kakak tertua mereka itu sungguh sangat menyayat hati. Karena merasa tidak tahan mendengar tangisan tersebut, Sari pun membuka mata dan mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan kamarnya. Dan betapa terkejutnya Sari ketika melihat Wati berdiri dengan pintu kamarnya dengan gaun putih lusuh yang dipenuhi darah. Wajah Wati terlihat pucat dan rambutnya pun terlihat sangat kusut. Sosok makhluk gaib yang menyerupai Wati itu menatap tajam ke arah Sari dan Agus, dan yang membuat tubuh Sari gemetar adalah sosok kakaknya itu kini berubah menjadi nenek-nenek dengan wajah yang sangat menyeramkan. Menurut cerita Agus, wajah nenek itu kehitaman dengan luka mengangat dan juga terdapat ulat yang menggeliat yang berusaha keluar dari kulit wajah nenek tersebut. Tangan kurus nenek itu ditumbuhi kuku hitam yang sangat panjang. Dan seingat Agus, sosok nenek menyeramkan itu perlahan mendekat ke arah Sari dan mulai mencekik leher Sari. Lalu entah apa yang terjadi lagi pada Sari, Agus pun tidak mengingatnya lagi. Karena saat itu Agus langsung pingsan dan kehilangan kesadarannya. Sekitar pukul 4:30 pagi, Mas Rohim pun datang menjemput Wiwi yang masih berada di rumah sepupunya. Mas Rohim pun segera mengajak Wiwi pulang dan memberitahu kalau Sari telah meninggal dunia. Wiwi yang tidak memiliki firasat buruk pun sangat terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh Mas Rohim. Sekitar jam 3 pagi tadi, Mang Sawin berteriak kencang dari dalam rumahnya, dan setelah itu dia menangis sambil terus memanggil nama Sari, ujar Mas Rohim yang menceritakan kejadian di rumahnya tadi. Makanya kamu langsung pulang saja, Wi, imbu Mas Rohim dengan memacu sepeda motornya.
Sesampainya Wiwi di rumahnya, Agus yang sangat terpukul dengan kematian Sari pun menangis sedih di pelukan Wiwi. Agus pun berbisik kepada Wiwi kalau semalam ada hantu yang mencekik leher Sari hingga Sari menemui ajalnya. Tapi Wiwi segera menepis apa yang disampaikan oleh Agus dan meminta Agus tidak menceritakan apa yang telah dilihatnya semalam. Seminggu setelah kematian Sari, Wiwi pun kembali bekerja di warung Mbak Sri yang terlihat makin ramai. Karena selalu ramai oleh pengunjung, Mbak Sri pun berencana untuk membuka cabang dan meminta Wiwi untuk memegang langsung warung barunya nanti. Wiwi pun merasa sangat senang dengan rencana Mbak Sri tersebut. Tapi kabar tidak sedap pun mulai berhembus di daerah sekitar Mbak Sri dan Wiwi tinggal. Mang Sawin yang baru kembali dari sebuah kota mendatangi warung Mbak Sri dan mengamuk di warung yang sedang ramai dengan orang-orang yang sedang menikmati masakan di warung tersebut. Mang Sawin pun menuduh Mbak Sri melakukan pesugihan agar warungnya laris manis. Dan Mbak Sri pun dituduh telah menumbalkan kedua anak gadisnya agar warung itu semakin berkembang. Jelas saja tuduhan itu dibantah keras oleh Mbak Sri. Hingga akhirnya Mbak Sri pun melaporkan Mang Sawin kepada pihak kepolisian karena sudah melakukan pengerusakan atas warungnya dan sudah mencemarkan nama baiknya dengan tuduhan telah melakukan pesugihan. Tidak butuh waktu lama, Mang Sawin pun akhirnya diciduk pihak kepolisian atas laporan yang dibuat oleh Mbak Sri dan keluarganya. Karena ulah dari Mang Sawin itulah warung Mbak Sri perlahan sepi pengunjung dan juga sepi pesanan. Dan lambat laun pun warung Mbak Sri akhirnya tutup dan rencana Mbak Sri untuk membuka cabang dari warungnya pun gagal karena sudah tidak bekerja lagi dengan Mbak Sri dan kini hidup seorang diri. Wiwi pun memilih pindah dan mencari rumah kontrakan baru dan hidup bersama Ayu dan Agus. Sementara rumah milik Mang Sawin kini ditempati oleh adik perempuan Mang Sawin yang sudah lama memang menginginkan rumah tersebut. Dengan uang tabungan yang dimilikinya, Wiwi pun mulai membuka warung kecil di depan kontrakannya. Awalnya Wiwi hanya menjual sayur asem yang dibungkus menggunakan plastik bening. Dan beberapa bulan kemudian, Wiwi pun dengan cepat dan menyewa ruko kecil di pinggir jalan besar dan mulai berjualan sayur asem dan lauk pauk lainnya. Usaha Wiwi pun meningkat pesat hingga dia kini harus mencari orang untuk membantunya memasak. Wiwi pun menemui Mbak Umi yang waktu itu belum bekerja lagi. Mbak Umi pun menerima tawaran Wiwi dan kini bekerja ikut membantu Wiwi. Dan semakin hari warung milik Wiwi pun berkembang pesat hingga dia mampu membeli sebuah ruko besar di sekitaran wilayah Jakarta. 2 tahun kemudian Mang Sawin pun bebas dari penjara dan langsung menemui Wiwi di ruko yang juga menjadi tempat tinggalnya. Perangai Mang Sawin pun tidak berubah. Dia masih saja berperilaku kasar kepada Wiwi hingga pada suatu hari Mang Sawin pun berniat mengajak Wiwi untuk kembali ke rumahnya. Jelas saja Wiwi menolak ajakan Mang Sawin karena saat ini Wiwi sudah memiliki tempat tinggal sendiri dan usahanya berkembang sangat pesat. Mang Sawin yang tidak terima dengan sikap Wiwi itu kembali menemui Wiwi dan memaki Wiwi di depan kedua anaknya dan juga di depan orang-orang yang ikut bekerja di warung milik Wiwi. Tapi yang membuat semua orang heran adalah Wiwi sama sekali tidak membalas apa yang sudah dilakukan Mang Sawin. Dan yang membuat Mbak Umi, Mas Rohim dan Mbak Sri sangat bingung adalah Wiwi malah memberi sejumlah uang kepada Mang Sawin dan meminta Mang Sawin untuk pergi dari warungnya dan meminta Mang Sawin untuk tidak mengganggu usahanya. Mbak Sri yang waktu itu ikut membantu Wiwi pun sangat terkejut dibuatnya. Hal itu mengingatkan Mbak Sri ketika Wati mengamuk di warungnya dan setelah itu berganti Mang Sawin juga ikut mengamuk di warung miliknya. Saat itu Wiwi dengan tenang mengeluarkan uang sebesar Rp500.000 dan meminta Mbak Sri untuk memberikannya kepada Mang Sawin. Tanpa pikir panjang pun Mbak Sri segera memberikan uang itu agar Mang Sawin segera pergi. Tapi setelah itu Wati pun tiba-tiba meninggal dunia tanpa tahu sakit apa yang dideritanya. Begitu juga dengan kejadian kedua di mana Wiwi memberikan uang sebesar Rp1.000.000 kepada Mbak Sri untuk diberikan kepada Mang Sawin yang kembali mengamuk di warungnya. Dan setelah itu Sarila yang tiba-tiba meninggal. Setelah Mang Sawin pergi, Mbak Sri yang mulai curiga dengan Wiwi pun segera berpamitan dari warung milik Wiwi tersebut. Mbak Sri beralasan tidak enak badan dan ingin pergi ke tukang urut langganannya. Di malam harinya Mang Sawin yang dalam kondisi mabuk pun pulang ke rumahnya yang kini sudah ditempati oleh adik perempuannya beserta keluarganya. Sesampainya di rumah itu, Mang Sawin pun mengamuk dan meminta adiknya untuk pergi dari rumahnya. Karena merasa ketakutan, adik dari Mang Sawin
dan juga suaminya pun memilih pergi dari rumah tersebut. Mereka juga tidak ingin keributan berlangsung lama dan berlarut-larut di sana. Beberapa hari kemudian Mang Sawin pun ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Para tetangganya pun mengaku mencium bau bangkai yang arahnya dari rumah Mang Sawin. Mereka pun lalu melaporkannya kepada ketua lingkungan setempat. Warga sekitar bersama Pak RT dan Pak RW pun segera mendobrak ke rumah Mang Sawin dan menemukan tubuh Mang Sawin sudah tidak bernyawa dan mulai membusuk. Ketua lingkungan setempat pun membuat laporan kematian Mang Sawin kepada pihak yang berwajib. Dan setelah dilakukan penyelidikan, Mang Sawin dinyatakan meninggal karena pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang yang dikonsumsinya secara bersamaan. Wiwi yang masih menjadi istri sah dari Mang Sawin pun sempat dipanggil pihak yang berwajib untuk dimintai keterangannya. Tapi karena Wiwi memang sudah lama tidak ke rumah Mang Sawin, akhirnya Wiwi pun dengan cepat menjalani proses penyidikan. Wiwi yang sudah merelakan suaminya tersebut berjanji akan merawat Agus, satu-satunya dari keluarga Mang Sawin yang tersisa. Karena memang sejak awal kepindahannya, Agus pun langsung dibawa oleh Wiwi. Dan ketika Mang Sawin berada di dalam penjara pun, Wiwi membawa Agus untuk ikut bersamanya. Mbak Sri yang semakin yakin dengan kejadian janggal yang sudah menimpa Mang Sawin, Wati dan juga Sari akhirnya mendatangi seseorang yang mengerti akan hal-hal gaib. Mbak Sri yang diantar Mas Rohim pun mulai menceritakan kepada paranormal tersebut tentang apa yang sudah terjadi kepada Wiwi. Dia adalah perempuan baik, penurut dan juga sabar, tapi rasa sakit di dalam hatinya membuatnya menjadi gelap mata, ujar paranormal yang sering dipanggil Mbah Lingga itu. Gelap mata, bagaimana Mbah? Perempuan itu dendam kepada orang-orang yang terus menyakitinya, baik secara batin maupun secara fisik. Bukankah perempuan itu sering dicaci maki oleh anak-anak tirinya dan juga sering dipukuli oleh suaminya sendiri? Iya Mbah, bahkan saya sering menolongnya ketika dia sedang dicaci maki anak tirinya dan juga hampir dipukuli suaminya. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suami dan anak-anaknya, perempuan yang saat ini memiliki usaha warung makan itu memilih menumbalkan orang-orang yang telah menyakitinya. Astagfirullahaladzim, sahut Mbak Sri yang merasa terkejut dengan apa yang didengarnya. Secara tidak langsung kau juga pernah dibantunya Sri. Waktu itu warungmu sempat meningkat pesat setelah kematian anak pertama dari perempuan yang dulu ikut bekerja denganmu. Benar Mbak, waktu itu memang warung saya sempat meningkat sebelum akhirnya harus jatuh karena suami perempuan itu menuduh saya menggunakan pesugihan. Tapi pada dasarnya perempuan itu tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan dia menumbalkan anak tirinya untuk membantu warung Musri. Lalu bagaimana dengan warungnya saat ini Mbah? Perempuan itu akan mendapatkan kejayaan dan kekayaan karena dia sudah bisa menumbalkan 3 orang dewasa sekaligus. Tapi semua itu bukanlah tujuan sesungguhnya dari perempuan itu. Tujuan yang sebenarnya adalah menuntaskan dendam karena perlakuan kasar dari orang-orang yang telah mati menjadi tumbal tersebut. Jadi, seandainya saya ikut bekerja di sana, apakah akan berbahaya bagi saya, Mbah? Selama kau tidak mengganggunya dan tidak menyakitinya, perempuan itu akan menjadi orang baik yang siap membantu siapa saja. Karena pada dasarnya, perempuan itu memiliki hati yang tulus. Mbak Sri dan Mas Rohim pun akhirnya berpamitan kepada Mbak Lingga dan bergegas pulang. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Lingga, Mbak Sri dan Mas Rohim pun kini ikut bekerja di warung milik Wiwi. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Wiwi pun sudah membuka cabang di beberapa tempat. Mbak Sri dan Mbak Umi dipercaya untuk mengurus warung cabang milik Wiwi, dan keduanya pun saling membantu tanpa merasa saling bersaing. Sama seperti warung utama milik Wiwi, warung cabang yang dipegang oleh Mbak Sri dan Mbak Umi pun sama ramainya. Wiwi pun menerima pesanan nasi bok hampir di setiap minggu. Begitu juga dengan catering untuk pesta pernikahan. Mbak Umi yang sudah beberapa kali melihat penampakan sosok Wati, Sari dan Mang Sawin pun kini mulai terbiasa. Dan Mbak Umi atau Mbak Sri pun tetap tidak merasa terganggu dengan kemunculan sosok gaib tersebut. Walaupun penampakan mereka terkadang sangat menyeramkan. Entah benar atau salah apa yang sudah dilakukan Wiwi, orang-orang yang sudah lama mengenal Wiwi menganggap Wiwi adalah orang baik, terlepas dari semua kejahatan yang telah dilakukannya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.